Ya, ini warga Jakarta, nyapa warga Jakarta dulu bagaimana? Hujanan semuanya, banjiran, jaga diri baik-baik ya. Karena masih ada beberapa hari ke depan yang menurut perakiraan cuaca, kalian yang ada di Jakarta akan masih ada hujan deras ya. Ya, kita tidak panjang-panjang, tapi langsung bagi firman Tuhan, supaya semuanya keberkatan dengan firman Tuhan dan tahu kemana arah Bapak Ibu Saudara untuk hidup ya. Bapak Ibu Saudara, saya sedang banyak bahas ya. Hari ini saya ketemu dengan banyak orang, saya telepon dengan banyak orang, dan banyak orang yang lagi susah ya. Tapi saya mau mendasari Bapak Ibu dengan sebuah firman ya. Kita baca sama-sama dalam 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3. Ya, saya harap saya akan bawa firman Tuhan dengan ketajaman dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus sendiri yang bisa menyelidiki hati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kadar kerohanian Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas ketika firman Tuhan bicara, ya tentu ada otoritas untuk mengubah ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bawa firman Tuhan, selalu saya katakan orang-orang yang ada di depan saya, kali ini lewat Zoom ya, orang-orang di depan saya ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan. Kalau bangun pagi tadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara masih ada nafas, saudara masih bangun, saudara masih bisa hidup, itu kesempatan untuk berbenah diri. Bukan untuk kesempatan, waduh hari ini aku mau buat apa ya, aku mau buat apa, bukan. Selalu pikirkan, hidup ini singkat, saudara. Hidup ini singkat. Sepanjang COVID ya, dari Maret tahun yang lalu sampai kita udah hampir setahun terkena dampak COVID ini benar-benar banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak akan ketemu kita lagi di bumi ini. Kenapa? Karena mereka dipanggil Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau orang Kristen kayak kita tidak pernah berjaga-jaga, kita tidak pernah waspada. Saya katakan apa? Itu paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena saudara belum tentu, ya. Kalau saudara belum tentu punya tas mahal. Barusan ini Syahrini pamer tasnya yang 2,5 miliar, saudara. Ya, mungkin ibu-ibu katakan apa? Waduh, itu tas mahal. Mungkin di antara saudara mungkin nggak akan pernah bisa beli seumur hidup, ya. Mungkin saudara nggak akan pernah pergi ke namanya Menara Eiffel, ya, ke Belanda atau ke Jerman. Mungkin saudara nggak pernah punya mobil mewah, nggak pernah, mungkin. Tetapi kita semua akan mengalami satu hal, yang namanya kematian. Nah, saya ini nggak nakut-nakuti, ya nggak boleh nakut-nakuti. Tetapi siapa toh manusia yang nggak mati? Oh ada Pak Michael Sony, ada. Diangkat, Henok, ya, Elia, Musa, ya. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, di sini kita akan belajar. Di sini kita akan belajar sungguh-sungguh. Saya ajak saudara baca dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Supaya saudara waspada. Ya, itu dicari ayatnya. Terima kasih sudah dibantu ya. Tetapi hari Tuhan ya. Bentar ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya tidak ada pemberitahuan ya. Tahan dulu ayatnya. Tidak ada pemberitahuan, dia datang tiba-tiba. Makanya orang-orang kalau tidak berjaga-jaga itu hari Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu betul-betul akan membuat penyesalan. Kalau Bapak Ibu tahu di Alkitab, neraka versi kekristenan adalah apa? Tempat di mana bukan hanya api, tetapi ada ratap tangis, kertak gigi. Artinya apa? Ada penyesalan yang tidak berujung. Kenapa sampai nyesel? Nah, ini dulu. Ya. Kenapa sampai nyesel? Karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita berbenah diri, tetapi kita malah nggak ngikutin. Nah, saya stop dulu di ayat ini supaya Bapak Ibu bisa belajar. Nah, saya katakan apa? Karena kita nggak pernah berbenah diri.
Saya tadi kita udah doa, tapi saya minta izin doa sekali lagi. Ada dorongan yang kuat untuk saya doa ya. Roh Kudus bicara pada kami, supaya kami ngerti firman Tuhan. Nggak ada kuasa kegelapan yang sanggup menahan kebenaran firman Tuhan. Semua peserta pada malam hari ini dijamah oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini masuk ke hati mereka, mengubah cara pikir mereka, mengubah hidup mereka jadi berkenan. Kuasa, kontrol dari Roh Kudus penuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada rata tangis ketak gigi? Karena ada penyesalan. Kenapa ada penyesalan? Karena selama umur hidup kita itu ngejar. Makanya ngejar sesuatu yang tidak esensi. Gitu loh. Tidak esensi. Sekali lagi katakan, tidak esensi. Makanya ada firman Tuhan. Ayat ini seringkali diperkosa oleh banyak hamba Tuhan. Dikatakan apa? Mari kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Seolah-olah Tuhan itu ya seolah-olah tuh Tuhan itu menyelesaikan segala sesuatu. Sebentar. Ada orang berkata kepada saya, Pak, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Saya katakan, Tuhan Yesus berubah. Kaget mungkin beberapa orang. Kok bisa? Ini pendeta sesat nih pasti. Sebentar. Saudara, saya kasih tahu. Kalau saudara punya anak umur 3 tahun, saudara taruh di leher, saudara gendong begitu, terus pipis. Paling papane ketawa. Hahaha, anakku pipis. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Tapi kalau anakmu umur 30 tahun, nah ini ya. Terus duduk di pas nonton TV, bapak lagi duduk di bawah, anakmu duduk di atas, terus pipis di tengkukmu. Ayo. Diajar enggak? Kurang ajar. Tanya. Papa berubah? Berubah. Kenapa? Karena yang dihadapi satunya anak umur 3 tahun, satunya anak umur 30 tahun. Makanya orang Kristen juga kayak gitu. Tuhan itu memperlakukan engkau sesuai umur rohani. Ngomong amin. Ya. Sesuai umur rohani. Makanya kita ini dikejar. Umur rohani kita itu dikejar sama Tuhan. Yuk kita buka dulu. Nanti kembali lagi ya ke Petrus ya. Kita buka dulu supaya sadar. Jangan ngomong gini, Tuhan terima aku apa adanya. Oh enggak bisa. Tuhan akan perlakukan kita sesuai dengan umur rohani. Kita buka Matius 5 ayat 48. Saya pernah suruh saudara buka. Matius 5 ayat 48. Ayo baca. Yuk buka yuk. Nah dilirik dulu ayatnya. Saya mesti lihat layarnya dulu. Matius 5 ayat 48. Ini saya khotbah di mana saja ini pasti ayat keluar. Dikatakan apa? Dikatakan apa ayat 48? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan ngomong gini. Jika bisa sempurna, kamu bisa sempurna, ya sempurna. Jika mampu, sempurna enggak. Tetapi dikatakan firman Tuhan, haruslah enggak punya pikiran. Tapi kata sempurna itu bukan berarti kita jadi seperti Tuhan. Enggak. Tapi kata sempurna itu, kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, karena itu haruslah kamu tumbuh sesuai dengan umur rohani. Jadi orang Kristen, kalau dulu, ya maafkan saya nih, maafkan. Kalau tersinggung puji Tuhan. Ya, mengharapkan, waduh pokoknya kalau ikut Tuhan sidik-sidik, mengandalkan Tuhan, itu saya aminkan, saudara. Tetapi banyak orang Kristen yang kadangkala apa? Kadangkala lalai dipercaya sama Tuhan dengan apa? Karena dia tidak mau dewasa. Contoh saya katakan apa? Mohon maaf jangan marah sama saya. Kalau marah wis yo ben. Katakan gini contohnya. Ya, saudara ini kalau sakit, ya, kalau sakit, ya, seorang orang saudara ngomong apa? Waduh, aku percaya mujizat. Aku percaya mujizat. Saudara percaya mujizat. Saya juga percaya mujizat. Ya, mujizat itu apa? Nah, mesti ngerti. Mujizat itu dalam bahasa Yunani-nya semeion. Katakan sama-sama. Semeion. Ben, satu kali lagi ben apa? Semeion, bukan Simeon ya. Semeion. Apa semeion itu? Penunjuk arah.
Kalau saudara, ya saudara, dari Surabaya menuju ke Solo, ya, ada penunjuk arah. Oh, Solo, ya, masuk tol ada petunjuk di atas Solo sekian ratus kilo. Wah, sudah sampai Jombang, Solo sekian ratus kilo. Begitu sampai di Solo, sudah langsung. Untuk siapa penunjuk arah itu? Untuk mereka yang tidak tahu arah. Kalau saudara yang sudah tahu arah, perlu penunjuk arah enggak? Ya enggak. Coba sih saudara pulang itu, mah, aku pakai GPS. Kenapa? Aku lali dalam omah. Oh, kurang ajar. Ya, kurang ajar itu. Nah, tanya sekarang, kenapa Yesus buat mujizat? Kenapa Yesus buat mujizat? Tuhan Yesus buat mujizat. Tuhan Yesus itu anak tukang kayu. Lahir di Bethlehem, besarnya di Nazaret. Bukan siapa-siapa. Kalau tiba-tiba dia ngaku bahwa dia datang dari surga, dia anak Bapa di surga, siapa mau percaya? Betul nggak? Aku ini anak Allah. Sopo kon anak Pak Ucup lah kan? Nggak ada orang mau percaya. Makanya dia harus buat mujizat. Pada saat buat mujizat, orang terperangah. Oh iya ya, dia anak Allah. Anggap ya. Jadi mujizat itu untuk apa? Mujizat itu buat orang yang belum percaya Yesus. Nah, stop dulu di sini. Tapi orang yang sudah percaya Yesus, hidupnya itu penuh kepasrahan pada Tuhan. Enggak bagian nuntut, enggak bagian ngeklaim. Kalau Tuhan mau sembuhkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan enggak sembuhkan, puji Tuhan. Ngomong amin. Ayo. Jangan bersungut-sungut. Kenapa saya katakan tadi seperti itu? Karena orang Kristen itu nuntut. Nuntutnya gini, jadi hidupnya tidak bertanggung jawab. Mohon maaf, saya pernah ketemu dengan orang seperti gini. Pak Michael Sony tolong doakan. Ini wono sing ngamuk pasti. Pak Sony tolong doakan. Kenapa? Karena saya ini asam uratnya tinggi sekali. Kolesterolnya tinggi sekali. Terus trigliseridnya tidak terhitung. Luar biasa. Saudara, asam urat, kolesterol, trigliserid lengkap. Terus gula darah saya juga minta ampun. Tapi kan Tuhan kan penuh mujizat. Saya tanya, Pak, sebelum saya doa buat Bapak minta kesembuhan dari Tuhan, saya tanya, satu hari Bapak ngopi berapa banyak? Oh, saya ngopinya 5 gelas. 5 gelas atau 5 mak? 5 mak. Manis atau tawar? Manis loh. Loh. Pantes lah gula darah tinggi dah. Nah, tanya, asam urat juga. Kenapa? Bentino tiap hari makan kacang. Loh. Makan kacang sama makan apa? Linjo. Lihat, makanya berapa orang yang cita-cita kurus, hobi ngemil. Ya, terus kemudian ini ada yang merasa bersalah di sini. Setelah itu tak tanya, Bapak suka makan apa? Waduh, saya nih suka makan itu sancang. Saya suka makan sioba. Ya pantas kolesterolnya tinggi. Kalau makan nasi itu punya karunia memindahkan gunung. Gunungan. Ya, nggak suka makan suka minum manis, suka makan emping, suka makan kacang, nggak pernah olahraga, ya, nggak suka makan sayur, nggak seneng makan buah, minta Tuhan sembuhkan. Mulutnya yang cari gara-gara, Tuhan suruh tanggung jawab. Kurang ajar nggak gini? Padahal Tuhan, nah ini beberapa orang ketawa-ketawa, ada apa ini ya? Nggak ada orang. Nah, terus kemudian apa? Minta mujizat. Minta mujizat. Sama saja. Seperti saudara punya anak. Saudara kasih sepeda motor. Nggak pernah dicuci, nggak pernah diganti oli, nggak pernah servis bulanan atau 6 bulanan. Setelah itu rusak, terus bilang gini sama papane, Pak ini rusak benar no. Kurang ajar nggak rek koyong ini? Sama, Tuhan kasih tubuh. Bukan Tuhan yang mengelola, kamu yang mengelola. Ngomong amin nggak? Ada anak lagi datang ke saya, Pak Michael Sony tolong doakan. Kata papa saya mesti 4 tahun lulus kuliah. Loh, di mana-mana 4 tahun ya harus lulus kuliah. Betul enggak, saudara? Ya, 4 tahun lulus kuliah. Tak tanya sekarang, gimana? IP-mu berapa? Wajar loh tanya IPK. Aduh, gini, saya jangan tanya IPK, tanya IP aja. Oke, tak tanya. Semester pertama berapa? Oh, semester pertama
Saya lumayan 2,75. Oh iya, semester 2 berapa? 2,5. Semester 3 berapa? 1,5. Oke. Semester berikutnya berapa? 1,5. Jadi IPK-nya 1,5 nasakom. Nasib 1, setelah itu, tapi kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, tanya, kamu hadir kuliah enggak? Hadir. Berapa persen? 30%. Selanjutnya, futsal. Kalau tanya sekarang tugas-tugasmu selesai? Enggak, 30%. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak jawab, lambemu. Ngerti enggak, saudara? Orang yang tidak tanggung jawab, hidup tidak bertanggung jawab, dikasih Tuhan kesempatan sekolah enggak benar, dikasih tubuh enggak bisa ngelola, dikasih rumah tangga enggak bisa ngelola. Ya. Terus kemudian minta Tuhan segala sesuatu. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan sediakan. Burung di udara dipelihara. Burung itu, saudara, bangun pagi, enggak nyanyi tok. Enggak nyanyi tok, ya. Enggak nyanyi tok. Enggak nyanyi tok, saudara. Dia itu apa, saudara? Dia terbang habis nyanyi, cari biji-bijian. Dia terbang cari cacing. Terbang cari serangga. Hanya burung yang dalam sangkar, yang biji-bijian datang sendiri. Yang kroto datang sendiri. Yang cacing datang sendiri. Betul enggak? Ayo. Itu namanya burung tanggung jawab. Lah kamu enggak kerja, kok Tuhan kirimkan berkat. Model kayak gini itu, aduh. Serius loh, saudara. Itu malaikat saudara tuh sabar sama saudara. Kalau enggak sudah dikeplak, saudara. Ya. Kenapa? Ya karena saudara mintanya macam-macam. Benar-benar sungguh-sungguh, sebenarnya. Benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Gitu loh. Ya. Makanya kita hidup bertanggung jawab. Saya percaya mujizat. Tetapi kalau seiring sesuai dengan pertumbuhan rohani, saudara akan hidup bertanggung jawab. Makanya seperti doanya Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Tuhan yang aku sembah menolong aku, dia Tuhanku. Tapi jika dia tidak menolong aku, ketahuilah ya Raja, dia tetap Tuhanku. Tuh ya gitu. Orang-orang sekarang kan enggak. Kehidupannya itu mikir, yang belum menikah, aku pengen nikah. Jadi obsesinya nikah gitu. Seakan-akan nikah itu panggilan tertinggi. Setelah nikah, aku pengen punya anak. Kayaknya hidupnya tuh nggak lengkap kalau nggak nikah. Kalau nggak punya anak. Makanya setelah punya anak gitu, kok satu, makanya terobsesi. Pengennya 2. Yang sepeda motor, aku pengen mobil, terobsesi. Kan aku anakmu Tuhan. Kalau berdoa kan gitu. Saya ini pernah ikut satu ketika, ikut konser doa, tiba-tiba pemimpin doanya ngomong gini, doa nih, Tuhan tolong aku Tuhan jawab doaku. Karena aku ini anak-anakmu Tuhan dan bukan ponaanmu Tuhan. Jawab doaku, kurang ajar. Ngomongnya gitu. Nah kalau anak itu bergaul sama orang. Ngerti ya, saudara ya? Bergaul sama orang. Nah, saudara bergaulnya sama Tuhan hanya hari Minggu toh. Itu enggak bergaul. Saudara ini anak atau anak kos? Nangkep ya? Nangkep ya, saudara? Makanya orang Kristen itu kalau jadi anak pasti harus tumbuh rohaninya. Tumbuh rohaninya bagaimana caranya? Kelihatan di karakter. Wah, di sini ada Oma, ada Oma, jadi saya ini mesti waspada. Maaf ya Oma, kalau saya ngomongnya tajam-tajam nih ya. Saya khotbah buat anak-anaknya Oma dan cucu-cucunya Oma. Ngerti nggak, saudara?
Jadi jangan ngomong, wah kalau orang itu ngomong intim sama Tuhan, intim sama Tuhan tuh dipikir hanya di dalam kamar terus wala, tapi hidupmu wala. Ngerti nggak? Mesti benar hidupmu itu. Makanya intim sama Tuhan itu jangan saudara dibohongi ya. Sama orang-orang yang ngaku-ngaku intim sama Tuhan, berdoa, ngenjreng gitar, bukan yang mimpin pujian loh ya. Oh, ngenjreng gitar, terus kemudian nyanyi. Wah, aku nih 3 jam. Tetapi kalau hidupmu tidak berbuah secara karakter, pertanyakan ngomong intim sama Tuhan. Hidupmu berubah. Buah itu dinikmati. Pohon itu tidak menikmati buahnya sendiri. Dinikmati orang lain supaya orang lain yang melihat hidupmu. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang besar, yang beyond imagination, yaitu Tuhan yang mengubah hidupmu. Tuhan atur hidupku. Enggak. Hidupmu milik Tuhan. Kamu yang atur hidupmu supaya selaras sama Tuhan. Itu nih, makan ini. Bu Caroline ini ngundang saya keliru ini. Jam 8 malam diteriak-teriakin kayak gini itu bisa-bisa beberapa orang kaget-kaget di malam mimpi buruk ini. Lihat muka saya ini. Ngerti ya? Gak bisa begitu. Standar kekristenan itu tinggi. Surga itu tempat orang-orang yang sudah diseleksi. Jadi kalau orang Kristen mau masuk surga, Tuhan terima aku apa adanya, terima Yesus. Kamu diterima apa adanya, tapi masuk surga, berjuang. Kenapa? Karaktermu harus sesuai dengan karakter Yesus. Kalau enggak, surga penuh orang emosian. Antri mau masuk surga, kesenggol, miso. Ya, ngerti nggak saudara? Yang di dunia nggak bisa lihat perempuan cantik, begitu masuk pintu surga gitu loh, akeh sing bening-bening, langsung ngotoni, ditapuk malaikat kamu. Nggak bisa, makanya selama di dunia kamu dibentuk. Jangan terima apa adanya, justru itu Roma 8:28. Dikatakan apa? Bukan Allah turut bekerja, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semua peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi padamu, itu membuat apa? Engkau karakternya dijadikan seperti karakter yang diharapkan Tuhan ada padamu. Itu namanya lahir baru. Lahir baru itu sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Saya ada darah Manado. Orang Ambon Batak Manado. Orang Ambon Batak Manado itu kan kalau apa saudara? Kalau nggak jadi penyanyi kan petinju atau preman. Kan gitu. Sukanya berkelahi saudara. Kalau sudah gitu, kalau orang Manado, Nana nih tahu siapa kita loh. Kamu nggak tahu siapa saya. Orang dirinya sendiri nggak tahu ya. Tanya orang lain. Kan gitu tuh. Orang-orang gitu, wah. Tapi ngakunya Kristen. Ini lo repot. Makanya saya kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapapun kamu Ambon, Batak, Manado, Chinese, Jawa, Jepang, Korea, wis, bule, setengah bule. Ya, Afrika, Tuhan nuntut perubahan karakter. Kalau enggak jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku anak Tuhan. Anak papa mama aja ada niru matane, niru kupingi, niru hidungi, niru mulutnya. Saudara nggak ada niru-niru neblas ya. Saudara anak bener tuh, anak pungut gitu loh. Loh, Pak, jangan gitu Pak, anak pungut. Alkitab ngomong loh. Yohanes 1:12. Ya. Lawannya anak sah itu anak gampang. Anak gampang itu apa? Anak pungut. Sebetulnya anak enggak sah. Pak, jangan gitu. Alkitab ngomong. Ya, jadi kalau semua saudara, kalau ada di sini ada orang yang kamu sudah minta maaf, tapi orang nggak mau maafin, yo ben, serahkan ke Tuhan. Tetapi dengerin, kalau kamu sudah maafin, tetapi kamu berharap supaya Tuhan menghukum dia,
nggak ada gunanya. Kalau kamu maafin, artinya kamu maafin bener. Jangan aku maafin Tuhan, tapi hajar ya dia Tuhan. Hajar Tuhan. Hajar Tuhan. Ya kon pikir Tuhan itu tukang pukulmu toh, debt kolektormu ngawur. Ya, istri-istri disolimi sama suami gitu. Tuhan hajar Tuhan, hajar. Suami-suami hajar dia Tuhan. Hajar Tuhan. Yang dihajar itu engkau. Kenapa? Yang ngerti kebenaran itu yang dihajar. Ngomong amin. Puji Tuhan, tersinggung. Saya lihat nih, wah ini puji Tuhan. Wah ada yang dari Pare-Pare. Wah puji Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Makanya kekristenan itu hebat. Karena Tuhan Yesus tidak bawa agama. Dia bawa gaya hidup. Makanya nggak ada yang nggak di Alkitab itu Musa sekalipun nggak ada yang berani ngomong ini. Ada dua tokoh top yang berani ngomong ikutlah teladanku. Siapa pertama? Yesus. Kedua siapa? Paulus. Ayo. Di persekutuan ini faithful. Ada yang berani nggak? Ikutlah teladanku. Aku durung wani. Saya masih belum berani. Ngerti nggak? Karena kita tiap hari harus berhadapan sama siapa? Keinginan mata. Keinginan daging. Sama keangkuhan hidup. Ada loh orang yang tidak diizinkan Tuhan jadi kaya. Ada. Kenapa? Karena kalau dia kaya, dia punya kesempatan untuk apa? Nindes orang. Daripada kamu berdosa, lebih baik nggak usah dibuat kaya. Engkau bisa rendah hati. Ayo ngomong amin. Jadi mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau diterjemahkan dengan pengertian aslinya dikatakan gini. Mari kepadaku kamu sing apa? Punya keinginan yang neko-neko. Aku akan memberikan apa? Kelegaan, istirahat. Kenapa? Kamu mau satu tok, hidupmu itu satu tok. Apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kamu kerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Dapat gaji, puji Tuhan. Kamu punya suami untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya yang belum menikah, kalau di sini belum menikah, sebelum nembak, ini istilah ya, sebelum nembak atau ditembak, tanya oh Tuhan dulu. Banyak orang gitu tuh, pacaran ditembak, nggak tanya Tuhan. Ya, nembak atau ditembak, nggak tanya Tuhan. Pacaran, nggak tanya Tuhan. Mau kawin, nggak tanya Tuhan. Rumah tangga berantakan. Ngomonganmu apa? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan kami bertemu? Ketemunya di kampus, saudara. Padahal di kampus itu kan tidak hanya ketemu dia. Tapi ketemu guru, ketemu dosen, ketemu tukang kebun, ketemu cleaning service, ketemu ibu depot. Nggak pernah tuh, saudara nggak pernah tanya tuh sama yang jaga WC. Kenapa ya? Kita dipertemukan Tuhan. Nggak pernah tuh. Makanya, jangan lebay, saudara. Tahu lebay? Ya, di sini, puji Tuhan, tersinggung, puji Tuhan. Jadi kalau sampai saudara ada sesuatu gitu, terus saudara nyalakan Tuhan, nggak bisa. Tuhan nggak pernah kau libat. Kadang-kala bapak-bapak ini juga beli sesuatu, sembunyi-sembunyi. Biar istrinya nggak tahu. Pak, ini harga sepeda lipatnya berapa? 7 juta. Padahal harganya 21 juta. Ketemon kwitansi nih. Baru, ya mah. Baru gitu loh. Bapak-bapak itu. Ya, makanya kadang-kadang kita tuh beli lapar mata. Atau lapar kuping. Kenapa? Pengen dipuji. Kalau kita dihargai orang, gara-gara apa yang kita pakai, baju bermerek, jam tangan, laptop, sepeda motor, mobil. Tahu saudara, nilaimu berapa? Nilaimu itu sebesar ya barang yang kamu pakai.
Kalau kita anak-anak Tuhan, kebanggaan kita hanya apa? Tuhan dan kerajaannya. Makanya nggak apa-apa. Nunda kesenangan. Ini istilah nih. Saya tuh menunda kesenangan. Kenapa? Ora apa-apa. Saya nanti akan senang di surga. Ngomong amin. Nah, ini ya. Amin ya. Makanya jangan ngotot. Aduh, ada orang-orang ngotot yang baunya rohani. Jangan mati dulu sebelum melihat apa. Aku tidak akan mati dulu sebelum melihat Holy Land. Alkitab belum ada istilah Holy Land itu. Holy Land itu, saudara, tanah kudus. Coba saudara ke Israel sana. Kota tua, Old Jerusalem, akeh tukang copet. Parahnya lagi, tukang copet ngerti bahasa Batak, ngerti bahasa Indonesia, dan ngerti basa Jawa. Lek awakmu bengok, kalau kamu teriak copet, kamu yang digebuki. Di sebelahnya Yerusalem ada kota namanya Tel Aviv. Tel Aviv itu ibu kota kedua LGBT. Ngerti saudara? Ngerti? Sing jenenge, maaf kalau namanya sama. Jenenge Joni, lek bengi Jenny. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi tanya, bukan Holy Land. Pak, tapi ke sana boleh-boleh. Nambah iman. Ya bolehlah. Tapi kalau hadirat Tuhan di sana, hadirat, kalau ada orang berangkat ke sana, titip doa ya. Loh, Tuhan yang ada di kamarmu sama Tuhan yang ada di Yerusalem, podo. Bukan Tuhan yang ada di Yerusalem, itu ampernya lebih tinggi, nyetrumnya lebih tinggi, voltasenya lebih tinggi. Kalau di sana, itu langsung didengar Tuhan. Kalau nanggone kamarmu, kali butuh, jalan kali butuh, itu rooming, kurang ajar kamu. Nggak bisa. Amin. Jadi kamarmu itu hadirat Tuhan yang sama, Tuhan yang ada di surga, Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi daripada kamu ngumpulin duit untuk ke Yerusalem, mending apa saudara? Nyekolahkan anakmu, ben pinter, men. Jangan beli iPhone 12. Bingung. Ya. Coba tanya sekarang. Maaf saya ya, jangan dilempari batu ya. Atau teriak salibkan dia. Orang-orang itu harus tanggung jawab. Ada nggak yang sudah terlanjur gemuk, baru gitu tumpang tangan ke perut, ke pinggang. Dalam nama Yesus, cair gitu. Ada enggak? Enggak bisa. Atau pergi ke ATM, bahasa roh sana di depan ATM. Wala, tumpang di tangan, penuh gitu. Tangkap satpam, saudara. Ngerti ya? Itu bertanggung jawab. Amin. Karena kita dididik sama Tuhan supaya masuk ke tempat yang namanya surga. Surga di tempat pilihan. Amin. Yuk kita lanjut ke 2 Petrus 3 tadi. Ya, senang sekali. Saya masih agak lama ya, saudara. 852. Cepat banget. Ya, oke. Tadi katanya 1 jam lebih sedikit lah, nggak apa-apa. 1 jam lebih 60 menit misalnya. Theo Rafael langsung konsentrasi langsung. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Yuk. Sudah? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu bukan hanya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi bisa jadi kedatangan Tuhan jemput kamu, Bapak Ibu, nanti malam, besok pagi. Bisa jadi. Nggak bisa, saudara. Oh, sorry ya Tuhan. Saya belum siap. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan ambil istri saya saja atau suami saya saja dengan anjing buy one get one free gitu. Nggak bisa. Kalau kamu dijemput ya kamu yang berangkat. Nangkep ya? Nangkep ya? Jadi kalau kedatangan Tuhan itu ada 2 macam. Kedatangan Tuhan secara umum, datang di awan-awan jemput kita. Atau datang nanti malam.
Terus Tuhan ngomong, pulang yuk gitu. Saudara nggak bisa bilang, pulang yuk. Nggak bisa. Siap nggak siap pulang loh. Terus besok pagi muncul di WA. Telah dipanggil dengan damai sejahtera. Padahal pas dipanggil tidak damai sejahtera. Katanya rest in peace. Oh, nggak rest in peace. Artinya kempot gitu saudara. Kenapa? Nggak siap. Bukan rest in peace itu. Ngerti ya? Beberapa orang ya. Beberapa orang. Lihat kan hidupmu ya. Udah dikasih waktu sama Tuhan. Bulet aja. Aduh. Ya, Bu Karolin, tolong ini kan ya, tolong dicatat ya. Ini banyak yang ntar lagi salibkan dia gitu. Lanjut. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba saudara. Makanya ditanya mau ngumpulin apa di dunia gitu loh. Kata firman Tuhan semuanya akan hilang lenyap. Pak, boleh kaya? Boleh. Saudara harus kaya supaya bisa bantu pekerjaan Tuhan. Supaya bisa nyekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Supaya bisa membantu orang-orang susah. Harus kaya, tetapi pakai cara kerja. Betul enggak? Ya, tetapi dikatakan apa? Saudara jangan lupa juga. Ngumpulin apa? Harta di surga. Saudara jangan mikir gitu, wah kalau harta di surga pasti gini ya. Aku ngasih buat Tuhan gitu, nanti Tuhan kali, nanti kalau aku ngasih, nanti di sana jadi kaplingan. Angsuran kaplingan surga. Oh, enggak. Kamu pikir Tuhan Yesus developer apa ya? Ray White atau apa, nggak ngerti lah apa itu. Ngerti bukan. Kumpulkan harta di surga itu bicara mengenai apa? Ngikuti kehendak apa? Nanti ada ayatnya. Setelah ini kita akan baca ayatnya. Bukan harta di surga saudara ngasih hamba Tuhan. Enggak. Jadi jangan ngundang Tuhan. Tuhan, aku telah memberi. Itu banyak pendeta salah kok. Kalau ngajar, kalau khotbah, Tuhan akan kembalikan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara akan dibuat kaya raya. Jemaat yang nggak pernah baca firman Tuhan, ya langsung ngomong apa sambil angkat tangan geter-geter. Amin, 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 amin. Padahal ayat itu bukan soal duit. Ayat itu bicara mengenai benih firman. Kalau itu tentang duit, saudara ngerti nggak? Gereja bangkrut. Kenapa? Saudara ngasih 1 juta, akhir bulan dibalik sama gereja 10 juta. Kalau saudara ngasih 10 juta, saudara akan dikembalikan oleh gereja 30 kali lipat. Tuh. Langsung sengsara. Ini gereja atau BBM? Mikir. Makanya harta di surga itu apa? Hidupmu yang benar, hidup yang sesuai. Nanti ayatnya ada. Setelah ini kita baca. Yo, berani enggak? Karena takaran Tuhan itu tinggi. Kalau saya udah pernah ngomong sama saudara. Kalau di perjanjian lama atau di agama yang lain dikatakan membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau kekristenan, Tuhan Yesus naik tinggi sekali. Susah, tapi bisa. Membenci itu, membunuh itu. Kalau agama lain, hukumnya negara-negara, semua negara di dunia menghilangkan nyawa orang. Tetapi kekristenan katakan apa? Membunuh itu apa? Membenci saudaramu. Membenci mertuamu. Berapa banyak toh yang benci mertua toh? Makanya sadar, kalau kawin sama anaknya, itu kawin sama bapak ibunya juga. Satu paket. Sadar. Makanya kalau nanti punya anak, ya, kalau anak pacaran harus ngobrol sama bapak ibu saudara. Biar ngerti. Cinta. Nah, sekarang cinta sudah.
Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Makanya mesti hidup benar. Yang Tuhan nikmati itu, ya, yang Tuhan nikmati itu hidup. Saudara memberi itu karena kasih. Saudara memberi itu bukan buat mancing berkat kayak Gunung Kawi. Aku bikin ini ya, aku bikin selamatan. Supaya apa? Supaya aku tokoku laris. Aduh saudara, saya itu lewat di salah satu pusat perbelanjaan. Salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Saudara tahu, lewat jalur itu denger lagu-lagu rohani. Tiap toko muter CD rohani. Lagu-lagu Kristen. Lorong itu waduh, kayak lorong gereja, saudara. Kenapa? Mereka bersaing. Terus tak tanyai, kenapa kok muter lagu rohani? Tahu alasannya apa? Saudara tahu alasannya apa? Supaya ada hadirat Tuhan. Terus tak tanyai. Nah kalau hadirat Tuhan, Ci? Kalau ada hadirat Tuhan, diputar lagu rohani, supaya ada hadirat Tuhan, buat apa? Kalau ada hadirat Tuhan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang. Kon pikir Yesus itu salesmu lah. Roh Kudus itu SPG-mu lah. Kalau Tuhan ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang. Itu gila, Tuhan. Ayat Tuhan diperkosa. Ngerti ya? Ngerti ya? Tuhan tuh nggak gila hormat, saudara. Tuhan tuh mau nerima pujian penyembahannya orang. Dia lihat hatinya orang. Kalau hatimu nggak benar, walaupun suaramu benar, main musikmu benar, tapi kamu tidak memperlakukan istrimu, tidak memperlakukan suamimu, tidak memperlakukan anak-anakmu dengan benar, apalagi tidak memperlakukan Tuhan dengan benar, jangan harap penyembahanmu diterima. Amin. Beberapa orang langsung mules. Makanya lain kali kalau saya bawa firman Tuhan, minum promah dulu ya, sebelum makan Alkitab ya. Minum proma, milanta, sanmah. Sama taruh air bening di samping. Buat apa? Dinginin kepala. Ngerti ya? Dikatakan apa? Bumi ini akan lenyap. Nggak ada yang tersisa. Saya yakin nih ada Oma di sini nih. Oma ini dulu cantik sekali pasti. Saudara-saudara di sini yang cantik, yang badannya berisi, nanti satu ketika kena gravitasi. Semuanya akan ke bawah. Hari ini semua yang dangak-dangak itu semua satu ketika akan turun semua. Pipi yang alus-alus dulu, itu akan apa saudara? Akan kisut. Laler kalau main celok kecepit mungkin. Mengeluarkannya manual mesti. Bapak-bapak yang six pack satu ketika kamu akan jadi tibek. Kayak Winnie the Pooh. Makanya kita itu mesti persiapan. Makanya saya ngajari saudara toh, kalau doa itu ngomong gini, Tuhan seneng nggak lihat hidupku. Tuhan seneng nggak cara aku memperlakukan engkau. Cara aku memperlakukan istri atau suami. Makanya kalau saudara doa itu berani ngomong nggak, Tuhan aku mau pulang. Mau pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Aku mau ke sana. Kenapa? Aku udah siap kok Tuhan. Banyak di antara kita kan nggak berani doa. Kadang-kala Tuhan, jangan ya Tuhan. Jangan. Aku pengen hidup 1000 tahun. Saudara, hidup 90 tahun aja udah begini, saudara. Mau 1000 tahun. Ngerti ya? Ya, yuk kita lanjutkan. Jadi ayat 11. Ayat 11 baca. Saya minta saudara baca semua. Sungguh-sungguh. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, unsurnya terbakar sampai betapa suci dan salehnya, kamu harus hidup. Ini tuntutan loh.
hidup kudus, hidup saleh, itu dituntut dari saudara. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 baca, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Amin ya saudara. Ini loh dikatakan apa? Betapa suci. Lihat, bayangin saudara. Suci dan salehnya. Dikatakan saudara. Ini loh, baca sungguh-sungguh saudara. Supaya saudara tahu ya. Dikatakan apa? Ini loh. Holy conduct and godliness. Lah iyalah saudara. Misal, sambil contoh yang saya kenal di sini. Misalnya saya ke rumahnya Ibu Karolin. Bu Karolin suka bersih. Ya, suka bersihan orangnya. Ya, saya pasti akan jaga diri. Kalau di rumahnya, saya enggak boleh kotor-kotor. Nah, ceritanya aja. Satu cerita. Saya diundang ke salah satu negara. Waktu itu. Saya diundang 5 hari. 6 hari, 5 malam. Saya masih ingat di satu negara. Saya ditempatkan pada satu keluarga yang super bersihan. Super bersihan. Tenang. Saya, pengen ikut tidur di hotel. Karena lebih bebas. Ini super bersihan. Jadi nggak boleh ada bau. Ya kan, ya caranya khotbah kan gerak-gerak. Ini kan pasti bau badan. Terus kemudian kalau mandi. Loh, diomongin. Kalau mandi, karena dindingnya itu kaca, tidak boleh menimbulkan spot. Bicara nih. Jadi di situ disediakan apa? Kanebo dan lap kering, bayangin. Jadi habis mandi, saudara, saya ini gosok-gosok apa namanya kaca kamar mandi itu loh, yang saudara kan ada yang bagus, yang mewah itu. Bayangin mudo-mudo, saudara, bukil-bukil bersihin gitu, saudara. Bersihinnya setengah jam, mandinya 15 menit. Pulang dari negara itu masuk angin. Saya. Kita itu mau ke surga. Naturnya Tuhan itu kudus dan suci. Kalau saudara kudus, nggak bisa masuk ke sana. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Saudara sendiri punya anak. Temannya anakmu senengnya ngumpat. Kesenggol ngumpat. Kesinggol ngumpat. Saudara kan pasti jengkel kalau anak itu masuk ke rumahmu. Betul enggak? Saya sama istri saya, waktu itu saya berangkat ke China. Waktu di China itu, saya itu paling gilo, saudara. Tahu gilo? Orang buang riak itu. Jengkel saya, saudara. Tapi saya ke kota itu, ternyata bukan 1, 2, 3, 4. Wah, kayak di jalan-jalan. Saya tuh, ampun. Sama. Makanya di tempat di mana Tuhan berada, di situ requirement-nya kudus dan suci. Pak, saya nggak mau terima pengajaran Bapak seperti ini. Nanti saudara akan menyesal. Kenapa? Karena ini yang asli. Gitu. Tenanan. Pak, jangan pedean. Aku percaya ini yang asli. Sungguh-sungguh. Ini ajaran Yesus yang asli. Bahkan kalau Yesus datang kembali sebagai manusia, misalnya, ngajari, itu pendeta-pendeta yang nggak benar itu pasti ngomongin Yesus apa? Oh, sesat ini. Padahal itu asli. Yo. Nangkap ya? Sedikit lagi. Dikatakan apa? Ya, itu kamu yang menantikan. Gak usah dibaca, saya bacakan. Dan mempercepat kedatangan hari Allah. Semakin banyak orang yang mengejar hidup kudus, hidup suci, tidak bercela, semakin banyak orang yang apa? Yang bertumbuh sesuai dengan umur rohani, itu mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi jangan, mempercepat kedatangan Tuhan itu bantu Israel buat bangun bait suci ketiga. Nggak benar itu.
Alkitab ngomong, Tuhan Yesus hanya ngomong di Matius 24 bahwa bait suci itu akan runtuh dan tahun 70. Yesus ngomong tahun 30, tahun 70 terjadi. Dengerin. Tapi tidak ada sama sekali nubuatan. Tuhan nggak pernah ngomong bahwa bait suci akan dibangun kembali. Jadi yang mempercepat kedatangan Tuhan itu adalah apa? Orang-orang yang niat hidup kudus, hidup berkenan, dan tumbuh sesuai dengan umur rohani. Itu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Alkitab loh yang ngomong. Yang kita nantikan adalah apa? Wah, ini ayatnya banyak loh. Saudara baca di akhir Wahyu juga ada. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus ngomong, ya, di Kisah Para Rasul dikatakan bukan Kisah Para Rasul, ya, di Yohanes katakan aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Kalau sudah jadi aku datang untuk jemput. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo serius dengan Tuhan. Ayo serius dengan Tuhan. Ya, dengan seriusmu dengan Tuhan itu menyenangkan. Jadi saudara, kata-katanya itu bukan sekedar lagu nada lirik. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, nyanyian hatimu, nyanyian hidupmu, kesetiaan. Bapak Ibu belum, Bapak-bapak belum bisa dikatakan setia kalau belum ada apa? Belum ada pencobaan yang namanya ketidaksetiaan. Kalau saudara menghadapi ketidaksetiaan, gangguan, cobaan, ketidaksetiaan, saudara punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi saudara memilih untuk takut akan Tuhan. Itu baru saudara dikatakan setia. Di tengah zaman yang semua ngomel karena kesusahan seperti ini, ada kesempatan ngomel, ada kesempatan bersungut-sungut, tetapi saudara memilih untuk bersyukur pada Tuhan, berterima kasih untuk penjagaan, berterima kasih karena apa? Masih cukup makan, masih cukup minum, masih bisa berpakaian, masih bisa punya apa? Punya rumah dengan atap yang baik. Saudara bersyukur, saudara membuktikan. Saudara punya kualitas sebagai apa? Mempelai Tuhan. Saudara punya kesempatan memanfaatkan orang, ngejak orang, ngediap orang. Tapi saudara milih untuk apa? Saudara takut akan Tuhan. Saudara memuliakan Tuhan. Saudara menyenangkan. Kalau saudara punya pembantu, saudara lupa ada uang 500.000 di saku. Pada saat dicuci, pembantu itu ngeluarin uangnya dan menyerahkan kepada saudara. Bu, saya tadi nemu uang 500.000 di kantongnya Ibu. Ini uang, saudara akan bangga punya pembantu kayak gini. Serius loh. Betul enggak? Kalau ada dompet keleleran di rumah, tapi tidak ada satu lembar uang pun yang hilang, saudara akan bisa pamerkan ke teman saudara. Aku punya pembantu jujur. Kenapa? Uang belum. Nggak pernah ada yang hilang. Nggak ada barang yang hilang. Saudara juga bisa dibanggakan oleh Tuhan. Dulu anakku. Di tengah orang ngomel semua dan nuntut semua saat pandemi, dia malah ngucap syukur. Nah, orang kayak gini loh yang diperhatikan Tuhan. Wajahnya. Jadi nggak semua orang yang dan wajah Tuhan akan bersinar atasmu, enggak semua. Tapi orang yang nuruti kehendak Tuhan, wajah Tuhan bersinar. Menyinari wajah. Sehingga satu ketika orang lihat engkau akan lihat Yesus. Amin. Mungkin wajahmu enggak ganteng, enggak tampan, mungkin wajahmu enggak. Tapi kalau orang lihat engkau, itu ada ketentraman di batin mereka. Kenapa? Lihat Yesus. Amin. Ayo saudara. Atau ngelihat saudara, suami saudara ngomong apa? Setan ini loh, Pak.
Kan gitu. Ngelihat istri, setan ini, ngelihat suami, setan, ngelihat mertua, setan betina itu di situ. Anggap ya, anggap ya, mau berubah ya Bapak Ibu. Yuk, saya masih beri kesempatan untuk saudara tanya nanti. Tanya ya nanti, boleh. Tapi kita mau doa dulu. Supaya setiap orang itu sadar. Saya pengen ketemu saudara di surga. Sungguhan. Saya bukan begini. Saya pengen ketemu saudara di kota saudara. Supaya saudara traktir saya. Oh enggak saudara, aku duit kok. Tapi saya katakan, saya pengen lihat wajah saudara di surga. Nanti di surga bisa ngomong apa? Pak Sony ngomongin saya, oh lambemu. Nah itu kodenya itu pasti dari saya. Soalnya hamba Tuhan yang berani ngomong lambemu, cangkemmu itu saya. Anggap ya. Yuk kita doa yuk. Kita doa, kita tutup mata. Saya sengaja pakai 2 layar. Supaya saya bisa lihat wajah saudara. Biar musiknya itu hatimu. Berani nggak ngomong gini, Tuhan seneng nggak lihat hidupku? Tuhan seneng nggak sih lihat batinku? Atau berkata, menurut Tuhan, aku tuh sudah layak nggak sih masuk surga? Gitu. Ayo, jujur yuk. Jujur. Jangan menipu diri sendiri. Ya. Bukan alasan kalau engkau diperlakukan orang tidak adil terus engkau jahati dia. Nggak perlu. Nggak perlu sakit hati. Nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Cukup katakan aku ngampun. Sebelumnya engkau ngomong, aku marah memang. Aku tersinggung, aku terhina. Tapi aku serahin ke Tuhan. Tuhan bangga. Tuhan bisa pamerkan hidup saudara kepada malaikat-malaikat. Kepada makhluk surga. Pada orang-orang kudus yang sudah mendahului kita semua. Ayo. Tuhan, hidupku bisa dinikmati Tuhan atau enggak sih? Atau malah hidupku ini jadi beban terus? Ayo. Yang mau doa buat anakmu, silakan. Mau doa buat orang tuamu, silakan. Yuk berjuang yuk, supaya mereka juga sama-sama masuk ke langit baru, bumi baru. Tempat yang kita sama-sama hidup. Malam ini kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih Engkau beri Roh Kudus untuk nuntun kami. Mengingatkan kami akan kesalahan kami. Meluruskan kami ke jalan. Malam ini Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Kami masih jauh dari apa yang Kau harapkan. Tapi kami mulai berjuang. Hidup kudus dan berkenan. Sehingga satu ketika nanti ketika kami pulang, kami siap. Sehingga dimanapun Kau berada, kami pun berada Tuhan. Bisa menikmati sukacita abadi. Kami saat ini hanya menunda kesenangan kami. Kami akan bersenang-senang dengan Engkau di surga. Berkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Setiap orang dijamah Tuhan. Diubah hidup. Jadi hidup yang bertanggung jawab. Tumbuh sesuai umur Tuhan. Terima kasih. Mulai malam ini kami bersiap-siap. Mulai malam ini kami berjaga-jaga. Mulai malam ini kami berkemas-kemas. Untuk menantikan langit baru dan bumi baru. Yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.